Ya, jadi kalau kita lihat seluruh daerah ya, tadi di Jogja, di Makassar, semua menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan 50% untuk mencegah penyebaran virus corona. Iya, tentu ini berbeda ya Imran ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pandemi COVID-19. Kalau Imran sendiri tadi sholat di mana nih? Saya tadi sholat di rumah karena memang daerah tempat saya zona merah, jadi memang kan dibatasi yang zona merah di rumah, tapi kalau memang zona kuning atau zona hijau itu memang diperbolehkan untuk beribadah di masjid. Iya, jadi ada pilihan ya kalau memang dirasa aman daerahnya ini diperbolehkan untuk sholat di rumah sendiri, tapi kalau misalnya dirasa aman dan masjidnya ini membuka untuk sholat Idul Adha ini diperbolehkan, tapi tentu dengan protokol COVID-19 ya Imran ya. Nah kalau tadi ada informasi dari tanah air, nah kita akan melihat bagaimana suasana Idul Adha di Arab Saudi. Nah ini para jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah dekat dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan menyambut datangnya perayaan Idul Adha. Para jemaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan menyambut datangnya perayaan Idul Adha. Pelaksanaan wukuf di Arafah disertai dengan pemakaian masker wajah sebagai sarana untuk mencegah penyebaran virus corona selama ibadah haji berlangsung. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini, terdapat hanya 10.000 jemaah yang dapat melaksanakan ibadah. Karena kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah jemaah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam ibadah haji tahun 2020 ini, para jemaah yang datang merupakan warga asli Arab Saudi dan sejumlah ekspatriat yang diberikan izin. Seluruh jemaah yang datang diharuskan menjalani tes COVID-19 dan menjalani karantina sebelum akhirnya dinyatakan sehat dan diizinkan menjalani ibadah haji. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kita akan bergabung ya dengan warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi saat ini dengan Mas Sofawi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia Mas Sofawi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Imron. Oke, baik. Mas Sofawi, hari ini apa ritual atau agenda yang dilaksanakan oleh jemaah ibadah haji tahun ini, karena informasinya kan sekarang lagi di Musdalifah ya, Pak Sofawi. Saat ini para jamaah haji sedang melaksanakan mabit di Musdalifah. Ini masjid di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah ini hukumnya wajib, dan afdolnya adalah setelah sholat subuh nanti baru bergerak menuju ke Mina untuk melempar akobah. Dan saat ini di waktu Mekah ini adalah tepat waktu setelah sholat subuh atau setelah sholat fajar. Dan saat ini mungkin jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini di suasana pandemi ini sedang bersiap-siap untuk bergerak menuju ke Mina untuk melempar akobah. Kalau tahun ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya, Pak Sofawi. Jumlah jemaah haji yang beribadah tahun ini ada informasi berapa, Pak? Kisarannya sekitar 1.000 lebih, kisaran seperti itu. Oke, 1.000 lebih. Dan untuk warga negara Indonesia ada berapa orang, Pak? Karena tahun ini memang seleksinya cukup ketat sekali, terutama batasan umur, kemudian yang dapat ikut melaksanakan haji tahun ini juga orang-orang yang belum pernah melaksanakan haji. Maka dari itu, menurut informasi yang saya terima bahwa tahun ini kisarannya sekitar 10-12 orang WNI yang lolos ikut pelaksanaan haji tahun ini. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini pelaksanaan ibadah haji di sana? Apakah cukup membantu para jemaah yang melaksanakan ibadah haji, terutama bagi warga negara Indonesia di sana, Mas Sofawi? Alhamdulillah dalam 1 minggu terakhir ini kota Mekah itu cenderung mendung, kemudian gerimis, tadi malam gerimis, malam Arafah kemarin bahkan hujan deras dan sempat banjir di lingkungan Mekah di sini. Dan ini cukup bisa menurunkan suhu udara di kota Mekah ini yang biasanya di atas 45, sekarang kisaran 35 sampai 40. Mas Sofawi ini kan akan menuju ke Mina ya setelah mabit atau menginap sepertiga malam di Musdalifah. Nanti pelaksanaan di Mina untuk lempar jumrah seperti apa? Karena kan ini juga biasanya kalau
normal kan ramai sekali. Sekarang dengan kondisi yang berbeda, bagaimana persiapan pelaksanaan lempar jumroh? Sepertinya kalau untuk pelemparan jumroh di Mina, di Jamarot di sana, tahun ini karena kisaran jamaahnya di bawah 10.000, kemungkinan tidak ada kendala karena di Jamarot atau di tempat pelemparan jumroh di sana itu bisa menampung jamaah ratusan ribu bahkan jutaan. Oke, itu kan nanti kan melempar batu juga ya, Pak Sofawi. Bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan, sterilisasi dari kemudian kerikil-kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh? Jadi memang jamaah Duyufur Rahman atau tamu-tamu Allah tahun ini memang benar-benar khusus yang dari sisi keamanan, kesehatan secara khusus, bahkan satu kerikil pun yang untuk dipersiapkan untuk melempar akobah ataupun yang untuk melempar hari-hari tasyrik nanti sudah dipersiapkan, sudah disterilkan. Jadi tidak sembarangan mengambil batu kerikil yang seperti haji-haji yang biasa. Okay. Nah, itu kan salah satu protokol kesehatan ini adalah pensterilan dari batu kerikil. Selain untuk pensterilan batu kerikil yang akan dilakukan untuk lempar jumroh, ini apalagi yang terlihat cukup signifikan perbedaannya di sana, Mas Sofawi? Ya, seperti biasa, jadi pelaksanaan tahun haji ini untuk para jamaah haji yang melaksanakan tahun haji ini, mereka memang benar-benar menerapkan standar ketat kesehatan COVID-19 ini sebagai dasar atau dasarnya adalah standarnya adalah memakai masker, kemudian berjaga jarak fisik, kemudian tentu saja tempat-tempatnya pun sangat berbeda sekali saat ini, sangat baik, sangat bersih. Setiap ruangan itu pasti akan ada petugas khusus yang untuk selalu membersihkan atau menyemprot disinfektan, seperti itu. Kalau untuk pengambilan air zam-zam, adakah yang berbeda, Mas? Mungkin ada diambilkan begitu, tidak boleh mengambil sendiri-sendiri? Untuk Masjidil Haram di sana memang sudah lama air zam-zam itu di stop, bahkan petugas air zam-zam yang dulunya itu mempersiapkan atau melayani air zam-zam yang bisa ngambil sendiri, sekarang petugas-petugas itu dialih fungsikan untuk petugas disinfektan untuk menyemprot disinfektan. Dan para jemaah haji tahun ini memang secara khusus untuk pelayanan air zam-zam itu diberikan botol mineral kisaran 200 ml itu. Seperti itu. Mas Sofawi, untuk proses ibadah haji tahun ini apakah tamatu atau bagaimana, Mas Sofawi? Betul sekali, jadi jamaah haji tahun ini ada yang mengambil tamatu, ada yang mengambil haji ifrad. Terutama orang-orang yang dari luar Mekah, mereka mengambil haji tamatu, mereka berumroh dulu. Tahun kemarin itu mengambil mikot, tanggal 8 mengambil mikot, kemudian umroh, baru melaksanakan haji. Itu adalah haji tamatu. Kemudian bagi yang penduduk Mekah sendiri, mereka langsung saja berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah, seperti itu. Jadi ada yang ifrad, ada yang tamatu juga. Mas Sofawi, ini kan Masjidil Haram ditutup ya. Nanti untuk proses selanjutnya tawaf dan lain-lain seperti apa, Mas Sofawi? Saat ini waktu Mekah sedang persiapan untuk sholat Hari Raya Idul Adha di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid di kawasan penduduk Masjidil Haram di Kota Mekah Mas. Akan tapi yang berbeda di Masjidil Haram tidak dibuka untuk umum untuk pelaksanaan Idul Adha, hanya terbatas petugas-petugasnya saja. Oke, baik. Seperti itu dan silakan. Ya, Mas Imran, seperti itu. Oke, Mas, untuk kondisi kesehatan dari jemaah haji dari jumlah sekian banyak yang tahun ini ikut, kondisi kesehatannya bagaimana? Apakah cukup baik selama masa ibadah haji atau ada yang kemudian sakit atau terganggu kesehatannya? Menurut informasi sih belum ada yang istilahnya yang sampai sakit berat, karena tim medis semuanya siap siaga untuk membantu para jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini, dari konsultasi penyakit apapun, bahkan ruangan khusus untuk mengisolasi apabila ada jamaah yang terduga
terinfeksi virus corona, maka ada camp khusus untuk mengisolasinya. Oke, nanti untuk proses isolasi seperti apa? Ya, standar isolasi, standarnya isolasi COVID-19 yang ada ruangan khusus, di sana juga ada dokter khusus spesialis juga. Ya. Oke, berarti memang sejauh ini tidak ada keluhan sama sekali ya dari khususnya WNI di sana. Nah, ini kan kalau untuk rentang usia ini ada 20 hingga 50 tahun. Usia paling tertua dari WNI di sana berapa, Mas? Yang mengikuti haji? Tentang usia saya belum menerima secara detail, yang jelas batasan usianya itu 20 sampai 50 itu. Baik, terima kasih Mas Sofawi mengabarkan dari Arab Saudi.